Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah firman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini dekat, yang mengabulkan permohonan bagi siapa saja yang berdoa kepadaku. Maka penuhilah perintah-perintah Allah dan berimanlah kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan umumnya kepada jemaah sekalian bahwa Allah itu dekat. Allah itu sangat dekat. Saking dekatnya kadang-kadang kita tidak paham, tidak tahu, tidak merasakan. Karena sesuatu yang dekat itu tidak mesti kita ini bisa melihat dengan jelas. Contohnya nopo alis. Alis ini perak niki nggih. Karena kendeleng-kendeleng kudu di ora usah alis sing perak maning ana sing jenengane idep nggih. Idep niki nggih. Idep utawa rambut yang ada di mata itu kula mboten ningali niki Pak, kecuali kula niki kula tarik rambutnya utawane kula ngangge kaca cermin. Maka sesuatu yang dekat itu kadang-kadang kita ini tidak tahu. Bahkan dalam kehidupan keseharian itu kita kadang-kadang goleti sing barang nang ngarepe. Ki nang ndi kacamatane sapa sing ngurus kacamatane ya? Hah? Mau jarku tegletak nang kene kacamatane ndi ki pada jebule kacamatane lagi tinggo. Nah itu. Kadang-kadang mencari ke sana kemari anu kacamatane ditelena maring dhuwur kaya iki ya. Dadi ditelenan dhuwur iki ora kerasa goleti. Nah ini. Nah Allah itu dekat sama sekalian. Bahkan ada yang sampaikan kedekatan Allah itu adalah lebih dekat daripada urat leher kita. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini sebenarnya sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu cintanya kepada hambanya. Bahkan kepada orang yang suka berbuat dosa, suka berbuat maksiat, Allah masih menyayangi. Bahkan orang-orang yang suka beribadah pun apalagi disayangi lebih dari sayang. Cuma kadang-kadang kasih sayang Allah itu yang diberikan kepada kita tidak bisa memahami. Nah ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Misalnya apa? Perbuatan dosa itu tidak nampak dalam tubuh kita. Kalau perbuatan dosa itu nampak pada tubuh kita, waduh, sekalian apa awake kula jenengan sami nggih. Misale ngomong goroh, ngomong fitnah, ngomong hibah pisan lambene menceng sithik gitu. Terus ngesuk ngomong goroh maning, hibah maning, fitnah maning, menceng sithik maning. Waduh, mboten karu-karuan. Kemudian tangan kita misalnya melakukan perbuatan maksiat misalnya. Nah, untuk bila misalnya mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya, tangannya misalnya menceng sithik kayak tangannya gareng. Terus engkau menceng maning, wah ini kita enggak ada. Maka Allah ini menyayangi. Bahkan kasih sayang Allah itu melebihi dari kasih sayang semuanya yang ada di dunia ini. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, nek ana sing takon tentang diri saya, kata Allah, jawaban ya bahwa aku ini dekat. Nah, dekat ini jamaah sekalian.
Maka dulu ada istilah, ada nyanyian, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Lagunya sinten Mas Odik? Bimbo ya. Nah. Kemudian Allah meneruskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang mengabulkan permohonan hamba-hambaku apabila mau mohon kepadaku. Jadi Allah itu senantiasa mengabulkan permohonan bagi siapa saja yang minta. Jadi Allah sangat suka kepada orang yang mohon kepada Allah, berdoa. Mohon kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doane wong sing lagi puasa kuwi ampuh kabeh. Diijabah, makbul doanya. Insyaallah. Maka Allah berpesan ini supaya kita ini senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu akan mengabulkan doa kita. Nah, doa kita jemaah sekalian, di antara yang harus kita perhatikan dalam berdoa, yang pertama adalah kita ini harus berdoa dengan penuh penghayatan. Jadi kita ini berdoanya temenanan. Jadi tidak hanya sekedar ya nggak pantas-pantas lah doa lah, tidak hanya itu, tapi doa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bahkan doa itu doa muhul ibadah, doa itu adalah ruhnya ibadah. Jadi ibadah dalam Islam itu isinya doa tok. Nah, sholat misalnya isinya tulis doa. Mulai dari takbir Allahu Akbar sampai dengan assalamualaikum itu juga merupakan doa. Maka jemaah sekalian silakan ya sedikit demi sedikit pahami bacaan sholat itu kan banyak yang mengandung doa-doa secara khusus. Nah, misalnya Robbi fili berarti ampunilah aku, warhamni kasihanilah aku, warzukni misalnya berilah rezeki kepadaku. Maka ketika kita ini berdoa warzukni berarti kita ini sedang bermohon supaya diberi rizki. Nah, maka kita harus bermohon dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikutnya kita harus husnudzon dalam berdoa. Jadi kita ini jangan sampai berdoa urung apa-apa wis ngomonglah aku ora bakal dikabulaken nang ngaring Gusti Allah. Jangan begitu. Tapi kita hendaknya yakin bahwa insya Allah doa yang saya panjatkan maka diterima Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah. Kemudian yang berikutnya kita ini dalam berdoa penuh dengan kekhusyuan dan ketundukan. Tadarruan wa khufyatan. Jadi kita ini cara itunya ndep-ndep lah kita kepada Allah. Karena Allah itu sangat suka kepada orang yang suka berdoa. Maka saking sukanya Allah itu kadang-kadang doanya itu cara nikune nangare Gusti Allah diulur-ulur men kondonga terus. Nah, karena Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang suka berdoa itu. Bahkan kemarin juga disampaikan oleh Mas Nipros kemarin ya, tentang bagaimana Nabi Ayub malah mau berdoa malu dia. Lah aku wis sehat wis pirang puluh tahun siki mriyang sedela kon njaluk. Nah, walaupun kemudian akhirnya Nabi Ayub itu berdoa supaya disembuhkan. Jadi ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Maka Allah berpesan falyastajibuli. Nah, supaya kita ini memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi diantara syarat supaya doa kita ini dikabulkan adalah kita berusaha memenuhi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kayak sekarang sholat, puasa gitu ya, ya kudu genep. Jangan sampai kemudian kita ini milih-milih. Nah, lapor. Senajan aku ora sholat ya aku puasa. Senajan aku ora puasa tapi aku tetap sholat. Tidak, kita memenuhi perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita ini tidak memilih yang disukai atau tidak disukai, tapi kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka Allah memerintahkan supaya kita ini memenuhi apa yang menjadi perintah Allah.
Kemudian wal yu'minu bi, kemudian kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah itu yang akan mengabulkan doa kita. Maka doa-doa itu sebenarnya hakikatnya itu semua dikabulkan. Hanya ada doa yang langsung dikabulkan. Nah, ini luar biasa. Berdoa kemudian dikabulkan. Ini doanya para orang-orang yang ikhlas, orang mukhlisin. Kemudian doa ada yang ditunda. Orang diwek nasi kita tapi ngasih diwek nane barbadan misalnya. Ngonak diwek nasi kita di entong. Nah misalnya Allah itu maha tahu. Atau ditunda dalam pengertian nanti ketika kita sudah lama, atau ditunda kita diberi kenikmatan di surga kelak. Nah, kemudian yang ketiga itu doa itu dikabulkan dalam bentuk yang lain. Jaluknya duit tapi diwainnya udah duit misalnya, tapi diberi sehat. Nah sehat itu kan lebih daripada uang, jadi kita harus yakin. Atau diwujudkan doa kita itu sebagai kifarat atau penebus dosa, karena kita punya dosa, punya salah kepada Allah, maka doa kita itu dikabulkan dalam bentuk kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berpesan supaya kita ini wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, supaya kamu sekalian mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita sudah berdoa, kemudian sudah memenuhi panggilan Allah, sudah beriman kepada Allah, maka kita insya Allah akan senantiasa mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan para Bapak Ibu sedherek ingkang kula hormati, wonten ing surat Al-Baqarah 186 tentang doa, mudah-mudahan kita senantiasa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.